Kemudian di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menganjurkan kita untuk menulis. Banyak sekali hadis. Ya, di antaranya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qayyidul ilma bil kitab." Ini hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad 164, lahir wafat 241. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Sabdanya Rasul. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Wa Imam Syafi'i memberikan komentar dengan syair. Beliau mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qayduh. Qayyid suyudak bil hibalil wafiqah. Ilmu ini ibarat hewan buruan. Maka ikatan daripada hewan buruan itu adalah menulis. Ikatlah hewan buruanmu dengan tali yang kokoh. Tali yang kokoh dimaksud itu adalah menulis. Ada juga sahabat bernama Abdullah bin Amr bin Auf. Hadis riwayat Abu Daud, lahir 202 Hijriah. Di dalam sunannya beliau datang menemui Nabi SAW. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, asta'adzinu an aktuba minka haditha 'indal ghadab war ridha." Wahai Rasul, saya izin ingin mencatat semua hadis yang engkau sabdakan. Saya catat di saat engkau indal ghadab, lagi marah, dan saya akan mencatat di saat engkau lagi ridha, lagi bahagia, lagi senang. Apa jawabannya Nabi? Uktub, tulislah. Fawalladhi nafsi biyadih ma kharaja minhu illa haqqun. Demi zat yang jiwaku di dalam kekuasaannya, tidaklah keluar dari mulutku melainkan seluruhnya adalah kebenaran, kata Rasul. Haqqun. Waqad asyar ila famih. Beliau isyaratkan ke mulutnya. Jadi beliau katakan dengan sabda ekspresi, tidaklah keluar dari tempat ini, beliau katakan. Maksudnya mulut beliau illa haqqun, terkecuali semuanya adalah kebenaran. Itu bedanya kita dengan Nabi. Kita kalau lagi senang bicaranya tersusun rapi, ya, yang keluar bagus, tertata. Tapi kalau sudah emosi ngaco yang keluar. Wa Rasul dalam keadaan marah yang keluar wahyu, dalam keadaan ridho yang keluar dari lisan beliau wahyu. Nah, ini perintah Nabi, uktub, tulislah. Di hadis yang lain, Al-Imam Ibnu Qutaibah, ya, lahir 213, wafat 276 Hijriah, dalam kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadis. Jadi Nabi ketika Fathul Makkah, kemudian nanti melaksanakan haji, namanya haji wada', haji perpisahan. Di situ kan ada khutbah, di mana isi khutbah beliau menjelaskan prinsip-prinsip ajaran Islam. Selesai beliau khutbah, ada satu orang, faqama Abu Syahin rajulun minal Yaman. Ada seorang berdiri. Orang ini namanya Abu Syahin, seorang laki-laki asal negeri Yaman. Faqal, dia berkata, "Ya Rasulullah, uktubuli." Wahai Rasul, tolong catat semua khutbah tadi kepada diriku. Kemudian Nabi katakan kepada sahabat, "Uktubu li Abi Syahin." Wahai sahabat-sahabatku, catat semua yang tadi saya sampaikan untuk diberikan kepada Abi Syahin. Jadi perintahnya apa? Uktubu, catatlah. Al-Imam Auza'i pernah ditanya, itu yang dicatat apa? Ditanya kepada Imam Auza'i. Beliau mengatakan, al-khutbatu allati sami'aha min Rasulillah. Yang dicatat isi khutbahnya Nabi, yang beliau dengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi penting sekali itu tradisi mencatat. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan kalau mengandalkan hafalan suatu saat bisa lupa. Suatu saat bisa lupa. Kita kalau hafal banyak, nanti tambah hafalan yang baru, kadang-kadang yang lama tersingkir. Yang lama tersingkir.
apalagi menghafal Al-Quran wal hadis, apalagi yang sudah sibuk menghafal sanad-sanad hadis juga. Wah, itu rumit. Kalau hanya bermodalkan hafalan tanpa ada catatan, suatu saat ketika hafalan hilang dia repot sendiri. Nyari kitab, di mana tuh hafalan itu? Cari sampai 7 hari, 8 hari gak ketemu. Tapi kalau sudah ada catatan enak, lupa balik. Nah, Al-Habib Ali mengatakan ma hufiza farra wa ma kutiba qarra. Yang dihafal bisa hilang, tapi yang dicatat dia akan abadi. Makanya ini perantara tulisan ilmu ulama yang ribuan tahun di zaman sekarang kita bisa nikmatin. Lewat apa? Lewat tulisan-tulisan mereka. Dan ulama dulu rajin menulis. Mereka gak pakai percetakan kitab, tulisan tangan. Ya, sampai dikatakan Yahya bin Ma'in mengatakan katabtu biyadi alfi hadithin. Saya menulis dengan tanganku 1 juta hadis. Tulis dengan tangan. Wa Imam Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi juga demikian. Wa qal Ibnu Zawzi Al-Baghdadi 510 Hijriah lahir. Beliau mengatakan saya tulis dengan tangan saya 200.000 jilid kitab. 200.000 jilid kitab. Kalau kita tangan patah itu 200.000. 200.000 jilid kitab. Wa fi riwayat 2.000 jilid. Fi riwayat 2.000 jilid. Kalau guru saya bilang bukan 2.000 jilid, beliau tulis 200.000. Tapi kalau di naskah di kitab-kitab dibilang ada 2.000 jilid gitu. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang rajin menulis. Barokah mereka rajin nulis, kita yang generasi sekarang dapat manfaat. Coba kalau mereka malas nulis, nggak bisa. Nah, ini pentingnya tradisi tulis menulis. Oleh sebab itu Al-Quran ini ada juga lewat tulisan. Dan sejarah tulisan itu sangat panjang. Ya, sangat panjang sekali sejarah tulisan. Ini tulisan-tulisan yang ada kaligrafi ini. Ini punya sejarah beriringan dengan sejarah penulisan Al-Quran. Ya, ada beberapa jenis penulisannya disebut dengan khot, ilmu khot atau ilmu kitabah, ilmu tentang membahas cara menulis. Ya, cara menulis.